Halo semuanya, kembali lagi dengan Jordan Techno, dan yang kali ini akan kita bahas adalah sebuah fitness tracker yang sangat populer pada tahun 2019, yaitu adalah Xiaomi Mi Band 4. Kenapa dia populer? Karena selain harganya murah, dia juga bisa dibilang hampir nggak ada kompetisi pada tahun itu ya. Paling ya Honor Band atau Huawei Band atau Fitbit atau Samsung, tapi kalau dua merek terakhir itu bisa dibilang itu udah beda kelas ya. Selain itu juga dia mereknya Xiaomi, dimana cukup reputable lah sebagai brand dengan harga kere-hore tapi kualitasnya masih oke. Sekarang zaman sudah berubah, sudah ada produk-produk baru, sudah ada pendatang-pendatang baru. Apakah Mi Band 4 itu masih worth it? Dan apakah Mi Band 4 itu sebenarnya sudah oke buat dipakai olahraga? Pastikan tonton dulu videonya sampai akhir, dan jangan lupa klik subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan unit Mi Band 4 ini sendiri, lalu ada strap karet, ada juga charger khusus untuk Mi Band 4, dan juga ada panduan penggunaan. Ukuran layar itu sendiri 0,95 inci. Mungkin nggak terlalu besar, tapi untuk ukuran band ya udah oke lah. Nah, layar itu sendiri bisa dibilang bagus. Dia pakai panel AMOLED, pakai 2.5D glass, tapi di sini juga saya cukup terkejut karena dia ngasih refresh rate yang cukup tinggi. Saya nggak berhasil menemukan angkanya, tapi bisa dibilang 60 Hz. Jadi kalau kita scrolling ini, dia mulus ya jadinya. Desainnya sendiri juga oke, nggak terlalu flashy, tapi ya kalau mau flashy tinggal ganti aja bandnya pakai yang warna-warni gitu, sesuai selera Anda. Pada bandnya sendiri ada beberapa menu yang bisa kita explore. Di sini ada status, di mana menunjukkan steps, distance, calories, ada alerts, lalu ada juga perhitungan heart rate, lalu ada juga berbagai pilihan workout yang akan kita bahas menyusul, ada juga informasi soal cuaca, dan ada juga notifikasi. Jadi kalau Anda mau mendapatkan notifikasi melalui Mi Band 4, itu Anda bisa melalui aplikasi pengiringnya, yaitu adalah Mi Fit. Bicara soal Mi Fit, menurut saya aplikasi tersebut cukup intuitif ya, nggak terlalu rame, tampilannya juga oke. Mungkin bisa sedikit lebih dipercantik seperti Strava ya. Nah, ngomong-ngomong soal Strava, kita juga bisa menghubungkan Mi Band 4 dengan aplikasi populer buat fitness tadi, dengan third-party application seperti Amazfit atau Notify and Fitness. Review fitness tracker itu rasanya nggak lengkap kalau nggak ada uji coba olahraga beneran. Nah, mari kita coba salah satu olahraga dari Mi Band 4 ini. Kalau treadmill itu saya nggak punya treadmill. Cycling saya nggak punya sepeda. Walking, ya masa walking. Freestyle itu saya nggak terlalu suka gymnastics ya, atau aerobics. Dan pool swimming itu sendiri saya nggak punya kolam renang. Ya nggak punya kolam renang juga. Ya sekarang saya nggak bisa ke kolam renang gitu. Jadi menurut saya pilihan satu-satunya yang memungkinkan adalah outdoor running. Masalahnya, Mi Band 4 ini nggak punya GPS. Gimana hasilnya? Nah, mari kita coba lari dari Pondok Pinang sampai ke Gandaria City. Yuk! Jadi, supaya bisa mulai nge-record data lari, kita ke menu workout dulu. Lalu, di sini ada pilihan outdoor running. Nah, lalu kita tetap harus minta untuk buka aplikasi Mi Fit pada telepon. Ini karena saya nggak bisa ngerekam sambil ngeliatin di pergelangan tangan, jadi caranya seperti ini ya. Nah, akhirnya sampai juga di tempat tujuan, di Gandaria City tepatnya. Aduh, gerah-gerah banget nih. Sekarang kita cari dulu tempat buat beli minum. Ini kalau mall kayaknya belum buka. Nah, di sana ada Indomaret. Ya, tadinya mau review langsung di Gandaria City, tapi ternyata nggak boleh duduk di depan Gandaria City. Jadi kita harus pilih tempat lain. Dan sebagaimana bisa dilihat ya, hasil dari recording Mi Band 4 untuk lari itu dia mengandalkan HP, dan bisa dilihat agak melenceng jauh ya dari semula. Jadi jarak dari rumah saya ke Gandaria City itu harusnya sekitaran 3,7 km ya, mungkin di korting 300 meter lah karena nggak pas dari rumah.
Tapi ini ya hasilnya seperti ini. To be fair, ini sebenarnya bisa aja terjadi di fitness tracker mana aja yang nggak punya GPS. Tapi kalau untuk Mi Band sendiri, ini untuk baru pertama kalinya ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya udah lari 3-4 kali dan hasilnya bisa dibilang lumayan akurat. Karena koneksi dari Mi Band ke HP ini juga lancar. Cuma kalau GPS-nya langsung di fitness tracker, itu kadang masalahnya lain lagi, di mana dia agak sulit connect-nya. Ya, seperti bisa dilihat di reviewnya saya untuk Amaz Fitbit yang bisa dilihat di samping ini. Tapi kalau menurut saya masih lebih baik kalau kita punya fitness tracker atau punya GPS langsung, karena kalaupun GPS-nya lagi agak ngadat dan nggak bisa connect, setidaknya kita masih bisa ada harapan lah untuk di-connect dengan GPS-nya HP. Lalu untuk perekaman data lainnya seperti heart rate, lalu oksigen dan lainnya itu kalau dibanding dengan fitness tracker mahal atau alat medis yang benar-benar presisi, jelas nggak bisa bersaing lah, tapi setidaknya dari situ bisa kelihatan trennya. Jadi ya lumayan lah. Demikian review saya untuk Mi Band 4 di lapangan, dan sekarang saya pulang dulu. Jadi gitulah kalau kita pakai Mi Band 4 buat lari. Buat yang pengalaman beda, silahkan tinggalkan komentar di kolom di bawah ya. Jadi apakah Mi Band 4 ini masih worth it? Menurut saya ada dua hal yang bikin kita berpikir ulang untuk beli Mi Band 4 ya. Pertama itu adalah adanya smartwatch dan smartband yang gak kalah oke, tapi harganya di rentang yang sama dengan Mi Band 4. Contohnya untuk saat ini sudah ada Halo Solar, yang sebenarnya di bawah Xiaomi juga. Fiturnya sendiri mirip-mirip Xiaomi Mi Band 4. Kalau menurut saya ini sih masalah selera aja. Jadi kalau Anda yang suka dengan smartwatch, lalu Anda membeli Halo atau smartwatch lainnya, ya oke-oke aja. Tapi kalau Anda ternyata lebih suka misalnya jam analog, tapi tetap Anda pengen punya fitur tracking untuk fitness Anda, nah itu bisa nih kita pakai Mi Band 4, tapi juga di pairing dengan jam analog. Kan aneh ya kalau kita pakai smartwatch, habis itu ada jam analog lagi. Jadinya double gitu, nggak matching. Lalu kompetisi kedua datangnya dari Xiaomi sendiri, yaitu dengan adanya Mi Band 5 yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke Indonesia. Meskipun belum rilis resmi di Indonesia, Mi Band 5 sudah mulai banyak beredar di marketplace. Setelah mempelajari spek sheet dari Mi Band 5, saya bisa ngasih kesimpulan kalau upgrade dari Mi Band 4 ke 5 itu bisa bilang agak minor ya. Dia punya ukuran layar yang lebih besar dikit, adanya fitur deteksi menstrual cycle, juga adanya shutter control. Sisanya lebih kepada peningkatan sensor-sensor yang sudah ada. Kalau menurut saya upgrade barusan itu lebih kepada upgrade yang bisa dibilang nice to have ya. Dan peningkatan pada sensor itu sebagus-bagusnya peningkatan, saya kira nggak bakal bisa menyamai sensor untuk kelas medis atau mungkin fitness tracker dari brand lain yang lebih ternama seperti Fitbit atau Garmin. Jadi menurut saya Mi Band 4 itu masih worth it lah, apalagi Mi Band 5 itu kalau di harga sekarang dia masih 500 ribuan. Mahal kan? Jadi itulah review Mi Band 4 dari saya. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan video dari Lempar Tekno lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.